warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Nafiatun, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 Universitas Negeri Medan, NIM 9233410676. Saya mengajar di SD Negeri 2 Umbar, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Hari ini Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1, mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, baiklah anak-anak ibu sekalian. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, tadi siapa yang berangkat paling awal? Oke, baiklah, Hasan, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Semoga kita tambah mencintai negara kita. Ayo kita berdiri dulu semuanya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini hadir semua? Hadir. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu untuk muatan IPA. Kalian mampu menganalisis penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia setelah mengamati gambar dengan benar. Kemudian kalian mampu menyajikan peta konsep tentang penyebab gangguan pernapasan pada alat pernapasan manusia melalui kerja kelompok dengan tepat. Kemudian untuk tujuan bahasa Indonesia, yang pertama kalian mampu menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana melalui kegiatan menyimak gambar dengan benar. Kemudian kalian mampu mempresentasikan hasil klasifikasi informasi teks bacaan mengenai pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana melalui
kerja kelompok dengan tepat. Kemudian baiklah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya nih, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu sebelumnya? Saya, Bu. Oke, silakan Eka. Organ gerak hewan dan manusia. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Eka. Jadi, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Baiklah, setelah kalian mengetahui dari tujuan pembelajaran hari ini, nah, Ibu akan menyampaikan manfaatnya untuk kalian. Apa sih manfaatnya pembelajaran kita hari ini? Nah, manfaatnya adalah setelah kalian mengetahui apa saja yang menyebabkan gangguan pada alat pernapasan manusia, kalian bisa menjaga kesehatan dengan baik, menjaga alat-alat pernapasan dengan baik. Tentunya juga kalian juga menjaga lingkungan sekitar kita, karena apa? Lingkungan itu berpengaruh juga terhadap kualitas udara yang dihasilkan, sehingga bisa menimbulkan hasil yang baik juga untuk kita dalam kebutuhan udara ya. Jadi itu ada hubungannya. Setelah kalian tahu manfaatnya, kalian jadi menjaga lingkungan, kemudian juga tentunya menjaga alat organ pernapasan. Kemudian manfaat selanjutnya dari kita mempelajari tentang kata tanya siapa, mengapa, bagaimana, mengapa. Nah, kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut gitu ya, sesuai dengan teks yang ada. Nah, setelah kalian belajar jadi tahu nih, oh saya mau bikin pertanyaan dengan awalan kata tanya apa. Nah, kalian bisa untuk membuat kalimat pertanyaan. Dan selanjutnya Ibu akan membagikan bahan ajar yang nantinya akan kalian pelajari, akan kalian buka. Di sini sudah lengkap semuanya mengenai gangguan-gangguan apa saja penyebab tentang gangguan pada organ pernafasan dan lain-lain ya. Baiklah, selanjutnya anak-anak silakan amati gambar yang ada di depan. Perhatikan, di situ ada sebuah gambar tentang 3 anak SD ya yang berangkat sekolah. Kemudian di situ juga ada keramaian, ada kendaraan bermotor, ada pengendara motor, pengendara mobil ya. Oke, baik, setelah kalian amati, Ibu ingin kalian membuat 2 pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Coba siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Inul. Apa? Kenapa, Bu, mereka menutup hidung? Oke, baik, bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Inul. Jadi itu adalah pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa sih kok mereka menutup hidung? Yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Adi. Emang mereka mengganggu ya, Bu? Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Adi. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, tadi sudah ada teman kalian yang bertanya. Yang pertama, kenapa Bu kok mereka itu menutup hidung? Nah, siapa nih yang mau menjawab nih dari pertanyaan yang pertama nomor 1? Siapa yang pengen menjawab? Silakan. Oh iya, silakan Mas Arsan. Karena mencium bau asap. Oke, tepuk tangan. Ternyata dari pertanyaan yang pertama kok tutup hidung ya, karena mereka mencium bau asap. Benar, ternyata di gambar banyak asap gitu, yang mengepul asap. Kemudian yang kedua, dari pertanyaan teman kalian tadi, emang mengganggu ya Bu asap itu, kok ditutup hidungnya gitu, emang asapnya mengganggu? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Sela. Ya, Bu, karena membuat sesak. Oke, tepuk tangan dulu. Inilah isi dari gambar yang sudah kalian amati. Dari 2 pertanyaan teman kalian sudah juga dijawab oleh teman kalian yang lain, bahwasanya yang terjadi di situ adalah mengapa alasan mereka menutup hidung adalah adanya sebab dari asap. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu, yaitu untuk kelompok 1 ketuanya Sela, kemudian ada
Rehan dan juga Ambi. Kemudian untuk kelompok 2 ada Eka, Adis dan juga Aryani. Kemudian untuk kelompok 3 ada Inung, Rehan, Ria Anita dan juga Herman. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, setelah kelompoknya sudah tersusun rapi, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Ibu berharap kalian bekerja sama dengan baik ya antar kelompoknya supaya kalian juga cepat dalam mengerjakannya karena kalian kompak gitu ya, saling bekerja sama satu dengan timnya ya. Oke, sekarang perhatikan anak-anak Ibu. Perhatikan ke depan. Nah, di situ ada LKPD 1. Buka kelompoknya LKPD 1. Silakan dibuka LKPD 1. Sesuaikan yang ada di layar. Mana gambar yang sesuai dengan layar itu yang kalian buka. Nah, oke, sudah ketemu? Nah, Ibu jelaskan. Jadi yang pertama untuk LKPD yang pertama isinya muatan IPA. Di situ kalian suruh membuat peta konsep tentang faktor gangguan pernapasan pada manusia. Nah, kalian carilah di bahan ajar, kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah paham? Oke, ada sebelum mengerjakan ada yang masih bingung tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD, sudah paham semua ya? Sudah. Oke, selanjutnya perhatikan lagi yang kedua. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD 1 tentu ada tugas lagi yaitu LKPD 2 muatan bahasa Indonesia. Di situ ada sebuah teks bacaan. Kuldesak lantaran biru. Di situ ada bacaan. Kalian baca, diskusikan kelompok. Setelah itu kalian disuruh membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya yang sudah disediakan di tabel. Di situ ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kalian buatlah, taruh di tabel. Sudah paham? Sudah. Oke, silakan kerjakan bersama kelompoknya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi
Ada kendala? Ada. Oke, kelompok 2. Sudah selesai semuanya? Baik, ayo kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 3 itu silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil kami. Oke, selanjutnya silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Oh, untuk yang IPA dulu, silakan hasilnya dibaca. Bacakan. Faktor penyebab gangguan alat pernapasan manusia. Faktor fisik. Ya. Terus selanjutnya. Faktor penyakit influenza. Asma, bronkitis, emfisema, COVID-19. Terus selanjutnya. Faktor lingkungan, lingkungan kotor, asap kebakaran, asap pabrik, asap rokok. Selanjutnya. Katanya apa yang menyebabkan asap riau? Karena adanya kebakaran lahan di Sumatera Selatan dan Riau ke Jambi. Siapa yang memboyong keluarganya keluar kota? Pak Dadan Manda. Di mana kebakaran hutan terjadi? Di Pekanbaru Riau. Bagaimana kondisi kegiatan belajar mengajar di sana? Sekolah diliburkan. Mengapa sekolah diliburkan? Karena asap sangat berbahaya terutama bagi anak-anak. Demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Dari penyampaian kelompok 3, bagaimana menurut pendapat kelompok lain penampilan kelompok 3? Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke kalian. Sudah berani belajar menyampaikan di depan kelas, itu sangat bagus. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju lagi? Oke, tepuk tangan kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menyampaikan Ya, betul. hasil kelompok 1. Oke, silakan. Faktor penyebab gangguan alat pernapasan manusia. 1. Faktor fisik. 2. Penyakit influenza, asma, bronkitis,
Pernyataan apa yang menyebabkan asap yang membusuk dihitung di Pekanbaru Riau? Karena kebakaran lahan di Sumatera Selatan dan Riau terjadi. Siapa yang mulai mengungsi bersama keluarga di luar kota? Dadan Muhanda. Di mana terjadinya peristiwa kebakaran lahan Sumatera Selatan dan Riau. Bagaimana langkah yang diambil warga sekitar meninggalkan Riau Sumatera waktu? Mengapa asap dapat membahayakan tubuh manusia? Adanya partikel kasat mata yang membahayakan tubuh seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, Gimana tepuk tangan teman-teman? Bagaimana pendapat dari kelompok lain tentang penampilan kelompok 1? Baiklah, silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya. Tepuk tangan lagi. Ayo, kelompok terakhir yaitu kelompok 2, silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil kelompok kami. Oke, baik, silakan. Nomor 1, faktor fisik. Faktor penyebab gangguan alat pernapasan manusia. Faktor fisik. 2, faktor penyakit. Influenza, asma, bronkitis, emfisema, COVID-19. Nomor 3, faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Apa yang terjadi dengan warga Pekanbaru? Tempat mereka diselimuti kabut karena lahan terbakar. Siapa yang memboyong keluarganya keluar? Pak Asep, Dadan Muhanda. Di mana kebakaran lahan terjadi? Pekanbaru Riau. Bagaimana dengan kondisi kegiatan belajar mengajar di sana? Sekolah diliburkan. Mengapa sekolah diliburkan? Karena berbahaya bagi pernapasan. Oke, kelompok lain, teman-temannya. Bagaimana pendapat kalian tentang penyampaian kelompok? Baik, silakan untuk kelompok 2 kembali ke tempatnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Baiklah, anak ibu sekalian, kalian tadi masing-masing kelompok sudah maju menyampaikan hasil diskusi kalian masing-masing. Selanjutnya, mari kita ulangi lagi tadi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan bersama-sama. Nah, apa saja sih tadi faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia itu? Faktor apa saja? Yang pertama, siapa angkat tangan? Oke, oke, baik, tepuk tangan. Selanjutnya, faktor apa lagi? Siapa? Ya, penyakit. Oke, selanjutnya siapa yang mau menjawab?
Selanjutnya tadi kita sudah mempelajari tentang kata tanya dalam bahasa Indonesia. Apa saja tadi kata tanya? Yang pertama, Apa? oke. Selanjutnya kata tanya, Siapa? oke. Selanjutnya, Gimana? oke. Selanjutnya, Bagaimana? oke. Selanjutnya, Kata tanya. oke. Tepuk tangan. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ibu akan membagikan soal evaluasi tentang pelajaran pada pagi hari ini. Silakan ya diisi, tidak boleh bekerja sama, isi sendiri-sendiri. Nah, tulis nama kalian, identitasnya. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman juga. Baiklah, silakan untuk tadi LKPD dan soal evaluasinya, ibu mohon Eka koordinir teman-temannya, silakan untuk dikumpulkan ke. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, tadi dari hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan menunjukkan hasil yang baik dan bagus karena kalian sudah mampu memahami dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, untuk selanjutnya ibu akan menyampaikan bahwasanya tadi yang sudah kita pelajari adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik, kemudian yang kedua adalah faktor penyakit, dan yang terakhir ketiga adalah faktor dari lingkungan. Yang masing-masing faktor itu mempunyai contohnya. Seperti yang pertama, faktor fisik itu contohnya adalah bayi yang kondisinya terlahir dalam keadaan prematur. Kemudian karena selanjutnya yaitu penyakit. Faktor penyakit itu seperti faktor yang kedua yaitu penyakit, termasuk contohnya yang pertama adalah influenza, kemudian asma, bronkitis, emfisema, dan juga yang kemarin kita mengalami hampir seluruh dunia yaitu COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan apa saja? Lingkungan kotor, banyak sampah, juga sehingga menyebabkan bau yang nantinya juga menyebabkan gangguan pernafasan. Kemudian yang kedua adalah asap dari pabrik, kemudian kendaraan, dan juga asap rokok. Kemudian selanjutnya ibu akan menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, pelajaran apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo, tentang apa kita belajar hari ini? Baiklah, selanjutnya ibu akan melakukan refleksi kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, pelajaran apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Ya? Faktor penyebab gangguan pernapasan. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya apa lagi? Tadi? Kata tanya.
Ya, berdiri. Kata-katanya apa saja tadi ya? Apa, siapa, mana, mengapa. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, selanjutnya hal apa yang menarik dalam pembelajaran kali ini? Ya, Minum? Bisa melihat gambar macam-macam. Oke, selanjutnya ya. Bisa belajar diskusi. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran pagi ini? Mengapa senang? Dapat informasi baru. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita sudah mempelajari tentang faktor gangguan alat pernapasan manusia, yaitu yang pertama adalah faktor fisik. Contohnya tadi bayi yang terlahir dalam keadaan prematur. Kemudian yang kedua faktor penyakit, salah satunya yaitu penyakit influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan juga yang kemarin kita sudah mengalaminya bahkan seluruh dunia itu adalah COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan seperti lingkungan kotor, asap yang disebabkan oleh pabrik, kendaraan, kemudian selanjutnya juga asap rokok, dan selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang kata-katanya, yaitu kata-katanya apa itu untuk menanyakan benda, kemudian siapa untuk menanyakan orang, di mana itu untuk menanyakan tempat, mengapa itu untuk menanyakan alasan, dan bagaimana itu adalah untuk menanyakan kondisi atau keadaan. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita sudah mempelajari, kita sudah melaksanakan kegiatan pagi hari ini dengan baik. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan dipimpin. Hasan. Duduk, gemes. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum ibu tutup, satu hal lagi ibu berpesan kepada kalian agar senantiasa menjaga kesehatan, ya. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.